Nih guys, alhamdulillah. Oh iya, kita pembukaan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di konten aku, yaitu konten seputar tanaman. Oke, nah kali ini aku akan memperkenalkan keluarga baru ya, yaitu salah satunya bibit-bibit yang aku punya sekarang. Alhamdulillah bertambah ya guys ya. Nah, kita lihat ya guys ya, kita spill aku punya bibit apa aja. Biji kiwi guys, biji kiwi nih, biji kiwi. Nah guys, ini aku punya bibit lagi nih. Ini namanya bibit kiwi ya guys, yang aku udah semain. Nih kiwi, bijinya kiwi itu seperti ini, pada kecil-kecil ya guys ya. Aku semain sendiri ya guys ya. Nah, ini udah siap untuk ditanam ya guys ya. Nah, kita masukin ke sini ke tanah. Cukup 4 aja karena ini kecil ya. Jadi kita bisa nah, pokoknya segini aja lah. Ini ke pot yang baru ya. Ini aku buat baru, sengaja aku kemarin bikin potnya, terus aku nggak sengaja aku nggak langsung tanam agar si potnya itu, si tanahnya bisa ter apa namanya ya, tidak langsung ditanam gitu guys ya. Ini tuh campur, sebenarnya bukan tanah sih, pupuk kompos. Ini tuh kompos dari daun-daun, nah jadi berubah menjadi tanah ya guys ya. Nah guys, ini aku punya bibit lagi nih. Ini namanya bibit kiwi ya guys, yang aku udah semain. Nih kiwi, bijinya kiwi itu seperti ini, pada kecil-kecil ya guys ya. Aku semain sendiri ya guys ya. Nah, ini udah siap untuk ditanam ya guys ya. Nah, kita masukin ke sini ke tanah. Cukup 4 aja karena ini kecil ya. Jadi kita bisa nah, pokoknya segini aja lah. Ini ke pot yang baru ya. Ini aku buat baru, sengaja aku kemarin bikin potnya, terus aku nggak sengaja aku nggak langsung tanam agar si potnya itu, si tanahnya bisa ter apa namanya ya, tidak langsung ditanam gitu guys ya. Ini tuh campur, sebenarnya bukan tanah sih, pupuk kompos. Ini tuh kompos dari daun-daun, nah jadi berubah menjadi tanah ya guys ya. Ini juga tomat ya guys ya. Nah, tumbuh dengan subur ya guys ya. Aku pokoknya ini tuh semuanya udah aku pakein pupuk kohe ya, kohe kambing semuanya, pupuk kandang kohe kambing. Nah, insya Allah untuk kedepannya bagus lah. Nah, ini kenapa aku tutupin seperti ini ya guys ya, aku ada maksud. Sekarang kan musim hujan ya guys ya. Nah, kalau kita simpan di sini seperti ini, nah pasti ada mengembang, airnya, jadi ada air lah pokoknya. Nah, itu tuh yang bisa menyebabkan nyamuk-nyamuk berkembang biak ya guys ya. Jadi untuk kita, saran untuk ke teman-teman ya guys ya, kita kalau musim hujan atau musim hujan lah ya, yang kita takutkan apa guys, yaitu nyamuk ya guys ya, nyamuk DBD. Kita pokoknya ada air mengambang, kita buang aja langsung ya guys ya. Kecuali kalau si airnya mengambang di pot, itu tidak apa-apa karena ada mikroorganisme yang bisa mencegah dari tumbuhnya nyamuk itu ya guys ya. Contohnya yang bisa memakannya misalkan semut kalau di pot ya guys ya. Tapi kalau di kayak gini kan nanti takutnya ada sarang nyamuk ya guys ya. Nah guys, ini adalah melon yang kemarin aku udah coba untuk berusaha untuk menyelamatkannya ya. Semoga aja ya guys ya, melon ini kita bisa selamatkan atau bisa rescue, karena ini kemarin udah kena penyakit parah banget sih.
contohnya itu adalah dari mulai pada kuning ya si daunnya itu, berarti menandakan dia itu tumbuhannya tidak sehat ya guys ya, dia terkena penyakit apa gitu ya. Nah semoga saja kedepannya ini bisa tumbuh ya guys ya, kita hanya bisa berusaha ya guys ya, tapi akhirnya mah yang apa-apa kalau misalkan mati juga kita bisa coba lagi, nanti kita tanamkan lagi bibit untuk bibit melonnya ya, kita coba tanam lagi, kita beli melon terus kita semikan itunya apa namanya, biji melonnya. Nah ini guys yang kecil-kecil ini nih kangkung guys, nih kangkung aku kapan gitu ya aku nyemain kangkung ke sini. Doain ya semoga tumbuh lagi seperti kangkung-kangkung yang aku yang lain. Ini adalah pertumbuhan mangga ya yang di sini alhamdulillah sudah bertunas kembali, bertunas lagi. Nah ini adalah contoh tanaman yang subur ya guys ya, karena mungkin dia kehujanan terus unsur hara yang ada di pot ini ekosistemnya cukup untuk dia untuk bisa bertumbuh ya guys ya. Nih jeruk lemon guys, kita pantau nih, alhamdulillah ya guys ya, seger. Cuman nah yang aku kemarin perlu ngerik gitu ya. Nah jadi yang harus kita kerik itu kita bersihkan ininya nih, ini nih, nih. Kenapa sih bang jeruk lemon itu selalu digembrong sama apa namanya, sama apa ini namanya, semut? Karena di dalam lemon itu ada zat yang, nah itu ini tuh cara kayak kodok-kodok itu tuh, ini cara untuk si jeruk lemonnya itu berkembang, maksudkan bukan berkembang apa namanya teh, mengendalikan hama ya guys ya. Nah jadi dia mengeluarkan zat ini agar si dia melindungi dia sendiri ya guys ya. Tapi kita kerok aja ininya nih, kita kerok, nanti kita kerok dulu ya. Nih guys caranya, kita kerok saja di bagian sininya nih, kita bersihkan dari ininya nih, kita bersihkan. Ini tuh kalau kita nggak kerok pasti si semut itu dia bikin rumah di sini nih. Ini contohnya kan ada tanah-tanahnya nih. Nah ini bisa jadi apa namanya, bisa jadi sarang semut nanti kalau kita nggak rawat ya. Ini nanti bisa jadi sarang semut. Kita kerok saja di sininya ya, agar bisa berkembang dengan baik ya guys ya. Bang, kenapa nggak pakai pestisida? Nah untuk pakai pestisida sendiri aku tuh takutnya bisa sih, bisa cuman pakai sedikit gitu ya pestisidanya, tapi untuk jangka panjangnya itu tuh pestisida itu tidak baik untuk kesehatan tanah ya, nanti tanahnya tidak bisa dipakai lagi karena unsur haranya pestisida itu salah satunya membunuh bakteri dan membunuh hama-hama yang lain gitu ya, yang dibutuhkan pada tanaman itu. Jadi kita nggak usah pakai pestisida aja, normal-normal aja yang paling seperti ini ya, biarkan seleksi alam yang seleksi guys ya. Nah guys aku juga punya tumbuhan baru nih, ini namanya, kalau ada yang belum tahu sih, ini kayak ini ya, kayak janda bolong nih, tapi ini bukan janda bolong, ini jenis tumbuhan dari Papua, apa sih namanya ya, lupa aku. Jadi nanti si buahnya itu kalau sudah matang rasanya itu seperti campuran pisang sama apa gitu, sama mangga kalau nggak salah. Nah nanti si buahnya itu seperti apa ya, aku nggak videoin lagi, aku dapat dari tetangga ya, termasuk ini nih, waduh ini nih aku dapat dari tetangga,
alhamdulillah lah baik ya guys ya. Nih stroberi kita tumbuh dengan subur ya. Nah untuk dia berbuahnya kita lihat saja nanti, kalau misalkan dia sudah banyak cabang-cabang atau daun-daunnya nanti juga akan berbuah ya kalau stroberi itu. Kita pantau tumbuhan laja, alhamdulillah ya dia sudah mulai menumbuhkan banyak daun ya guys ya. Berarti ini dia nyaman dengan kehidupan di potnya ya guys ya, ekosistemnya. Nah ini sereh, alhamdulillah sudah berbuah, berdaun, dan insya Allah ini bakal bagus lah. Nah ini sudah mulai bagus ya guys ya, ini bagus juga. Dan ini nih yang punya tomat satu nih yang aku spill, semoga bisa ada tomat kedua, tomat ketiga ya guys ya, insya Allah doakan ya guys ya. Nah, ini guys contoh tanaman yang aku udah pernah bilang. Nah kangkung ini kalau dia terendam dalam air juga tidak apa-apa guys, malahan dia itu seneng kalau kerendam air gitu ya. Nih dia seneng kalau kerendam air, jadi lebih untuk dia ada simpanan makanan gitu ya. Selain dari unsur haranya, dia suka berkecimpung dengan air, karena kangkung itu sering kita lihat di rawa-rawa ya. Rawa-rawa kan penuh dengan air ya, tapi dia tuh bisa tumbuh subur ya karena izin Allah ya guys ya. Nah kita pantau lagi apa nih namanya, mangga ya, pohon mangga sudah kita pindahkan, alhamdulillah dia nyaman dengan tanah yang baru dan pot yang baru ya guys ya. Nih guys, berdua punya tanaman baru yang kemarin aku bawa dari rumah, yaitu lidah buaya ya guys ya. Nah, lidah buaya, nah, di sini juga udah aku pakai kohe kambing ya. Dan kita lihat pertumbuhan pertumbuhan cabai ini. Bang kok lama banget ya? Nah tenang aja guys, nah kita lihat nih pertumbuhan ininya nih, pucuknya. Nah ini tuh bakal jadi pangkal untuk daun-daunnya ya. Ya, nih guys, aku punya tanaman baru lagi guys. Aku punya tanaman baru lagi, yaitu labu sayur ya guys ya. Nah pasti mungkin nanti ada komen atau nanti pasti mengira, bang kan kalau misalkan walu sayur itu nanti merambatnya kemana-mana. Nah memang pasti bakal kemana-mana guys, tapi kita mencegah si ininya nih, si daun ininya kemana-mana, kita banyakin menyeteknya ya, biar tidak kemana-mana sesuai jalurnya. Jadi kita yang mengendalikannya ya guys ya. Bisa insya Allah ya, kita kita kendalikan si jalur ininya nih biar nggak kemana-mana ya. Oke, ini sesudah pemupukan ya, sudah kemarin pemupukan pakai kohe kambing biar lebih lebih subur juga ya kohe kambing itu. Tapi kohe kambing itu jangan terlalu sering ya guys ya dipergunakan,
paling 1 bulan itu 2 kali, kalau enggak sesuai dengan apa namanya, sesuai dengan keinginan si tanamannya. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini aku mau memperlihatkan contoh kohe kambing ya guys ya, apa kohe kambing yang sudah difermentasi. Nah, ini adalah kohe kambing yang sudah difermentasi. Kalau dihitung-hitung sudah hitungan fermentasinya 4 hari atau 5 hari ya. Ini kemarin aku udah apa namanya ditutup biar lembut ya, biar siap untuk ditabur. Nah, untuk pupuk kohe kambing ini untuk bisa bisa ditebarkan di itukan ke tanaman, paling 1 bulan itu 2 kali ya guys ya, 1 bulan 2 kali. Jadi jangan terlalu banyak karena kohe kambing itu mengandung banyak gas. Jadi nanti ke tanamannya kalau terlalu banyak bisa kering sih, karena panas ya tanahnya gitu kan. Jadi jangan terlalu sering untuk memakai kohe kambing ini. Nih guys, ada yang apa namanya mencuri perhatian. Siapa yang tahu ini tanaman apa sih, bunga apa sih? Nih, ini bunga apa sih? Ini bunganya bagus banget. Aku nggak tahu ya kalau misalkan perbungaan mah aku nggak tahu. Tahu sih, cuman sedikit gitu ya. Nih, ini bunga apa sih? Coba tulis di komen.